Seluruh tempat itu hening. Banyak pasang mata yang dipenuhi berbagai emosi tercengang saat mereka memandang sosok hitam yang berdiri di atas kepala patung itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah hitamnya berkibar. Rambut hitamnya berhamburan di atas kepala sosok itu. Punggungnya sederhana dan biasa saja, tetapi punggung itu tampak sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. "Xiaoyan," gumam Suqian. Mata Suqian dan yang lainnya tertegun saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam itu. Sesaat kemudian, hati mereka yang awalnya putus asa kembali bersemangat. Akankah mereka diselamatkan hari ini? "Itu benar-benar dia," gumam Xiaoyu. Xiaoyu menutupi bibir merahnya dengan tangan. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali ia melihatnya, punggung yang familiar itu masih terasa akrab baginya. Namun, punggung ini terasa lebih kokoh daripada sebelumnya. "Kakak senior, apakah itu Xiaoyan senior legendaris itu? Dia benar-benar kuat. Bahkan Kian Tua dan Bai Tua pun tak mampu menghentikan orang itu sebelumnya. Namun, dia berhasil memusnahkan orang itu hanya dengan 1 serangan," ucap para murid junior Akademi Jianan. Kerumunan besar itu tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sejenak. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam itu. Di hati banyak siswa Akademi Jianan, orang yang paling ingin mereka ketahui adalah berbagai legenda senior ini. Lagi pula, sejak Akademi Jianan didirikan, belum ada seorang pun yang mencapai titik di mana Akademi telah mendirikan patungnya. Di sisi lain, wajah Hunyao dipenuhi keterkejutan saat ia berdiri di langit dan menatap sosok yang baru saja muncul. Ia berteriak dengan tegas tanpa ragu. Meskipun ia belum pernah bertarung melawan Xiaoyan, ia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Miseng pun telah lenyap di tangan Xiaoyan. Lalu dari mana ia akan menemukan keberanian untuk bertarung? Ia juga tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih kuat dari Hun Miseng. Puluhan ahli aula jiwa di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hunyao. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit tercengang saat menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat melihat punggung sosok berpakaian hitam itu. Karena pada dasarnya mereka mulai sadar ini benar-benar individu yang kuat. Dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk membuat banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. "Karena kalian semua sudah datang, kenapa kalian harus buru-buru pergi? Aula jiwa telah kuhancurkan. Apa gunanya kalian para penyintas yang tersisa untuk terus hidup?" ucap Xiaoyan. Pemuda berpakaian hitam di atas kepala patung itu hanya tersenyum sambil melihat para ahli dari aula jiwa berhamburan dan melarikan diri di langit. Sesaat kemudian, ia mengangkat kakinya dengan lembut dan kemudian meletakkannya. Riak tak kasat mata yang sangat menakutkan menyebar secepat kilat setelah kaki Xiaoyan mendarat. Riak itu langsung mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Tak lama kemudian, sosok-sosok hitam di langit itu meledak menjadi kumpulan kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Entah itu Dosong atau Dosun, semuanya langsung meledak menjadi kabut berdarah tanpa peringatan. Bahkan, jiwa mereka pun hancur berkeping-keping saat itu juga. Banyak pasang mata terkejut saat menyaksikan kabut darah menyebar di langit. Pemandangan ini nampak aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari aula jiwa ini tampak tiba-tiba meledak sendiri. Selama waktu ini, sosok di patung itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. "Kekuatan ini," gumam Suqian. Suqian nampak bertukar pandang dengan Kian Tua dan Bai Tua dari jarak dekat. Matanya dipenuhi keterkejutan yang mendalam, melenyapkan Dosun seperti melenyapkan ayam. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan ini? "Xiaoyan, kau tidak akan bisa melindungi mereka. Mereka pasti akan menyerah begitu pasukan klan Hunku tiba," ucap Hunyao. Satu-satunya orang yang berhasil lolos adalah Hunyao. Namun, ia hanya berhasil mundur sedikit setelah memuntahkan seteguk darah. Matanya merah saat ia berteriak dengan ganas setelah melihat bahwa hanya dihabisi dalam sekejap. Di sisi lain, Xiaoyan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, ia mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Api berkobar di atas kepala Hunyao.
Sebuah tangan api merah muda yang besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tubuhnya. Sebuah kekuatan mengerikan meremukkannya hingga ia tampak seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ia juga nampak diikuti oleh kepulan asap hitam saat ia jatuh ke kejauhan. Sesaat kemudian, sosok-sosok cahaya tiba-tiba berkelebat ke arah tempat Hunyao berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Seketika, beberapa sosok bergegas mendekat. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan, gumam Sukian. Sukian dan yang lainnya terkejut setelah melihat sosok itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata Sukian dan yang lainnya yang waspada. Setelah itu, aura mengerikan diam-diam menyebar dari sosok-sosok yang telah menampakkan diri. Seorang dosen, gumam Sukian. Sukian, Kian tua, dan Bai tua merasa kepala mereka akan meledak saat merasakan aura yang mengerikan ini yang membuat pori-pori mereka membesar. Karena ternyata orang-orang yang datang semuanya adalah elit dosen legendaris. Tak lama kemudian, sesosok hitam terbang turun dari langit, sementara semua orang diam-diam terkejut. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di atas panggung pertempuran di bawah. Semua orang melihat bahwa itu adalah Hunyao. Namun, sosok yang terakhir itu saat ini tampak hampa. Banyak orang menelan ludah mereka dalam diam sambil menatap Hunyao yang telah tiada dengan ekspresi terkejut. Dari cara orang ini mengendalikan dosen elit tadi, kekuatannya seharusnya lebih kuat daripada yang terakhir. Namun, ia tetap saja lenyap dengan cara seperti itu. Sukian, sepertinya kau benar-benar cocok untuk mengelola akademi, ucap sosok itu. Saat Sukian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, tiba-tiba terdengar tawa di langit. Seketika, sesosok tua perlahan turun dan muncul di hadapan semua orang. Kepala sekolah, ucap Sukian. Sukian dan yang lainnya tercengang saat melihat lelaki tua itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Dan sebenarnya, orang yang datang tentu saja adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianji. Ia tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu seluruh akademi dan mengangguk puas. Karena pada dasarnya, luas tempat ini berkali-kali lipat lebih besar daripada saat ia pergi dulu. Ayo turun dan berbicara, ucap Mang Tianji. Mang Tianji tidak menganggap dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama puluhan tahun. Ia melambaikan tangan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Akhirnya, ia tertawa dan berkata, "Adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan namamu. Mungkinkah kau akan terus bersembunyi?" ucap Mang Tianji. Xiaoyan di langit menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar ini. Ia memimpin Sun Er dan beberapa dosen elit dari aliansi dan mendarat di hadapan banyak pasang mata yang hadir. Ia menanggungkan kedua tangannya dan kemudian tertawa. "Tetua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar?" ucap Xiaoyan. "Anak kecil, sudah bertahun-tahun tidak ada kabar darimu. Kupikir kau mengalami kecelakaan," ucap Sukian tanpa sadar tertawa melihat wajah ini yang jauh lebih dewasa dibandingkan lebih dari 1 dekade yang lalu. "Penatua pertama," ucap Sun Er. Sun Er yang berada di belakang Xiaoyan sedikit melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Sikapnya yang elegan dan tenang membuat mata para siswa di sekitarnya terbelalak lebar. Sepertinya akan mustahil menemukan wanita sehebat itu di seluruh akademi. "Sun Er," ucap Sukian. Sukian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Namun, sebelum ia sempat berbicara, sesosok tiba-tiba melompat dari belakangnya dan menabrak Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukannya, serta langsung merengkuh tubuh yang lembut bak pohon bilau itu. Sun Er nampak terkejut melihat ini. Ia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu, "Temperamenmu masih sama," ucap Sun Er. "Sun Er memang semakin mempesona, tapi sepertinya kau belum lolos dari cakar iblis orang itu," ucap Hujia sembari tertawa serta matanya melirik Xiaoyan di sampingnya. Di sisi lain, Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedang beratnya. Ia menyeringai menyaksikan pemandangan ini. Setelah itu, matanya kembali menatap Xiaoyan. Keduanya juga nampak tersenyum satu sama lain. Mereka tak bisa melupakan persahabatan mereka sejak dulu hingga sekarang. "Sepertinya kau sangat suka menjadi guru," ucap Xiaoyan.
Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat menatap wajah familiar itu. Ia tersenyum dan segera menoleh ke sosok tinggi dan rupawan di belakang Suqian dan bersiul pelan. Tindakan ini jarang dilakukan Xiaoyan yang biasanya tenang dan tegap. "Kau akhirnya bersedia untuk kembali," ucap Xiaoyu. Wajah Xiaoyu nampak sedikit memerah setelah mendengar siulan Xiaoyan. Namun setelah itu, ia kembali memelototinya. Tingkah Xiaoyan ini mirip dengan dirinya yang dulu di kota Wutan. Saat itu, Xiaoyan sengaja melakukan ini untuk membuatnya semakin marah. Saat itu, ia pasti akan geram dengan godaan Xiaoyan. Namun sekarang, ia tidak bisa menahan godaan semacam ini. Ia justru malah sedikit penasaran. Namun, ia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiaoyan yang sekarang bukan lagi anak nakal yang berani mengintip saat ia mandi. Bawahan ini memberi salam kepada kepala. Ucap lelaki parubaya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah gembira. "Kau dari gerbang Xiao bukan?" ucap Xiaoyan sembari tersenyum setelah mendengar ini. Sesaat kemudian ia tertawa pelan dan berkata, "Kau sudah melakukan dengan cukup baik," ucap Xiaoyan. "Aku telah gagal dalam tugasku dan tidak mampu melindungi Akademi Jianan," ucap pria parubaya itu nampak agak bingung. Pada dasarnya, Xiaoyan dianggap sebagai sosok legendaris di dalam gerbang Xiao, dan ia tidak pernah menyangka akan bisa melihat sosok aslinya. "Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih belum mampu menghadapi musuh-musuh ini," ucap Xiaoyan sembari melambaikan tangannya. Ia hendak berbicara ketika beberapa sosok bergegas di kejauhan. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di samping Xiaoyan. Mereka adalah Cailin dan beberapa lainnya. "Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dimusnahkan," ucap Cailin. Wajahnya yang dingin menampakkan senyum saat ia berbicara. Di sisi lain, Suqian dan yang lainnya sedikit ketakutan saat melihat belasan orang dari kelompok Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka semua telah mencapai tingkat doseng. Barisan ini benar-benar bisa membuat orang ketakutan setengah mati. Namun, mereka hanya tertawa ketir sebelum sesaat kemudian bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Suqian. "Masalahnya merepotkan," ucap Xiaoyan sembari bertukar pandang dengan Man Tianqi. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius saat ia kemudian menjawab, "Cobalah untuk memindahkan akademi dan para siswa secepat mungkin selama periode ini. Sebuah masalah besar akan terjadi di wilayah sudut hitam," ucap Man Tianqi berbicara dengan suara berat. Sejujurnya, bahkan ia agak sulit menerima dugaan Xiaoyan bahwa rumah Dewa Kuno Tose mungkin berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika ia menyegel api hati jatuh saat itu, ia pernah menjelajah ke dunia magma. Namun, ia tidak menjelajah terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia akan benar-benar nyaris mengenai rumah Dewa Kuno yang legendaris itu? Ekspresi Suqian berubah setelah melihat ekspresi muram Mang Tianqi dan juga Xiaoyan. Ia ragu sejenak sebelum kemudian berkata, "Ada begitu banyak siswa. Kemana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kita tidak punya banyak orang untuk mengawal mereka pergi dengan selamat," ucap Suqian. Di sisi lain, Mang Tianqi juga mengerutkan kening saat mendengar ini. "Masalah para siswa tidak terlalu merepotkan. Saat itu, aku bisa membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi," ucap Xiaoyan sembari melambaikan tangannya dan tertawa. "Soal apa yang terjadi, ayo kita masuk dan membahasnya lebih detail," ucap Xiaoyan. Suqian hanya bisa mengangguk setelah mendengar Xiaoyan mengatakan ini. Ia menginstruksikan beberapa tetua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya segera mengikuti dan meninggalkan banyak tatapan mata yang panas. Setiap orang membuat perkenalan singkat di ruang rapat sebelum duduk. Sudah ada banyak faksi di wilayah sudut hitam yang telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh aula jiwa. Namun, mereka semua sudah dimusnahkan, ucap Xiaoyan sembari menatap semua orang sebelum perlahan membuka mulut dan berkata. Mendengar ini, wajah kelompok Suqian tanpa sadar berkedut. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah sudut hitam. Wilayah sudut hitam tidak terlalu bermusuhan dengan mereka, bukan? Ucap Suqian sembari tertawa getir. Aula jiwa adalah faksi dari dataran tengah. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan juga dataran tengah.
Karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Aula Jiwa melakukan hal seperti itu. Sesaat kemudian, Xiaoyan bertukar pandang dengan Man Tianqi sebelum kemudian mengangguk. Setelah itu, ia mulai bercerita tentang kejadian di dataran tengah. Ini juga termasuk pertempuran yang sedang berlangsung antara aliansi dan juga klan Hun. Kau sungguh luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, kau benar-benar telah mencapai level ini, ucap Suqian. Mata Suqian menatap Xiaoyan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya menyebutkan beberapa hal secara singkat, Suqian masih bisa merasakan kejadian-kejadian yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Qian Tuah, Bai Tuah, Wu Hao dan yang lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiaoyan pergi dulu, ia hanya berada di kelas Do Huang. Namun sekarang, sepertinya sangat sulit menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiaoyan. Pencapaian ini sungguh membuat orang-orang berdecak kagum. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan wilayah sudut hitam akhirnya mengundang bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita, ucap Qian Tuah dan Bai Tuah saling berpandangan sebelum berbicara dengan wajah terkejut. Dasar magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun, ucap Mang Tianqi sembari mengangguk dan menjawab. Klan Hun biasanya kejam. Demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan memusnahkan semua makhluk hidup di wilayah sudut hitam ini. Dan ini bukan tugas yang sulit bagi mereka, ucap Mang Tianqi. Mereka yang datang kali ini hanyalah garda terdepan. Sebentar lagi, kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran besar yang mengguncang dunia di tempat ini. Oleh karena itu, para siswa tidak boleh tinggal di sini, ucap Xiaoyan. Suqian dan yang lainnya hanya bisa saling memandang dan tertawa getir. Benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya diam-diam mengajar murid-muridnya. Siapa sangka akan mengundang masalah seperti ini. Lagi pula, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Dogi. Jika bukan karena kalian semua datang tepat waktu, kemungkinan besar darah akan benar-benar mengalir dari wilayah sudut hitam, ucap Suqian sembari mendesah pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik-teknik yang digunakan orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiaoyan yang muncul sebelumnya, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Tetua pertama, tenanglah. Klan Hun mungkin kuat, tetapi pasukan aliansiku tidak takut pada mereka. Kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan Akademi Jianan dengan mudah, ucap Xiaoyan sembari tersenyum tipis dan menghiburnya. Akademi itu urusan kecil, tidak masalah asalkan semua orang baik-baik saja, ucap Suqian sembari menggelengkan kepalanya. Matanya langsung menatap Xiaoyan. Ada raut lembut dan senang di matanya saat ia berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman, pemuda itu akhirnya menjadi ahli sejati, ucap Suqian. Xiaoyan akan selalu mengingat bagaimana tetua pertama mengajariku dulu, ucap Xiaoyan dengan lembut. Nadanya tampak tulus, karena dari sudut pandang tertentu, Suqian bisa dianggap separuh dari gurunya. Karena ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Suqian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang menyimpan dendam dan melarikan diri dengan menyedihkan dari kekaisaran Jiama. Karena kamu telah datang ke akademiku, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan, ucap Suqian sembari melambaikan tangannya dan tertawa. Anak kecil ini sekarang setara dengan ketua klan. Kalau dipikir-pikir begini, sepertinya aku tidak lebih unggul darinya, ucap Mang Tianqi di sampingnya sembari tertawa aneh. Ia sudah memperlakukan Xiaoyan seperti monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di kolam petir alam kosong. Saat itu, Xiaoyan masih di kelas Dosun. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dalam beberapa tahun saja, Xiaoyan sudah melampauinya saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini bahkan membuatnya tertawa getir dan berseru. Lagi pula, nama orang terbaik di antara generasi muda di benua ini jelas bukan nama kosong. Ketika ia memikirkan bagaimana orang terbaik ini bisa datang dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius saat ia berkata, Jitua, kau harus lebih waspada selama periode ini.
Begitu kau menemukan kemunculan ahli dari klan Hun, kau harus mengeluarkan peringatan dan bala bantuan aliansi akan segera datang, ucap Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, ucap Sun Er sembari mengedipkan matanya dan berkata, aku akan pergi ke dunia magma, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengeras saat ia berbicara dengan suara berat. Ia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah sana. Di sisi lain, Suqian terkejut setelah mendengar Xiaoyan akan menjelajah jauh ke dalam dunia magma. Namun, ia segera merasa lega saat memikirkan kekuatan mengerikan Xiaoyan. Meskipun dunia magma itu misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk lolos tanpa cedera dengan kekuatannya. Kakak Xiaoyan, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Ucap Sun Er sembari mengerutkan kening dan berbicara dengan nada agak khawatir. Jika istana dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sangat sulit untuk memprediksi bahaya yang akan datang. Lagi pula, apapun yang ditinggalkan seorang Dodi bukanlah hal yang mudah. Hampir tidak ada orang di sini. Kalian semua harus mengurus akademi, ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya dan kemudian tersenyum. Santai saja, ucap Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiaoyan. Ia hanya mengangguk pelan dan kemudian mengingatkan, aku tidak bisa menunda lagi, aku akan segera pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan adalah seseorang yang bertindak secepat kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Karena itu, ia kemudian langsung berdiri. Di sisi lain, Suqian dan yang lainnya bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Singkat cerita, Xiaoyan telah tiba di bawah menara pil pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Xiaoyan berdiri di pintu masuk dunia magma. Tiba-tiba, ia memberi isyarat dengan tangannya, dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar sebelum berkumpul menjadi kumpulan api tak terlihat di tangannya. Api hati jatuh, sudah bertahun-tahun berlalu dan ia telah tumbuh pesat, gumam Xiaoyan sembari tersenyum sambil memandangi api tak terlihat di tangannya. Benda ini adalah benih api hati jatuh yang ia temukan di dunia magma saat itu. Namun setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, ia jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak tenaga kami, ucap Suqian sembari tertawa getir. Untuk melatih api hati jatuh ini, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Namun untungnya, semua itu sepadan. Karena pada dasarnya, menara pemurnian Ki Langit berkobar yang sekarang jauh lebih efektif dibandingkan yang dahulu. Lagi pula, api hati jatuh yang sudah matang dulu tidak mau mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati jatuh yang sekarang tidak merasakan perlawanan apapun terhadap perintah mereka karena telah dilatih oleh mereka dalam jangka waktu yang lama. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menjentikan jarinya dan menerbangkan api hati jatuh yang bergetar di tangannya. Setelah itu, ia kembali menatap Sun Er dan yang lainnya dan kemudian berkata, tunggu aku kembali, ucap Xiaoyan. Baiklah, berhati-hatilah, ucap Sun Er menginstruksikan dengan lembut setelah mendengar ini. Xiaoyan tersenyum dan tidak ragu lagi. Tubuhnya melesat dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung melesat ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma itu tetap merah padam bahkan setelah bertahun-tahun. Sekilas, Xiaoyan bahkan masih belum bisa melihat ujungnya. Di sisi lain, Xiaoyan tampak melayang di atas magma. Ia mengangkat tangannya untuk melihat sebuah gua galian tak jauh di bawahnya. Tanpa sadar, senyum mengembang di sudut mulutnya. Sepertinya ia teringat masa-masa pahit latihan yang pernah dialaminya di tempat ini dulu. Akhirnya aku kembali. Tapi kali ini, aku ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah sana, gumam Xiaoyan. Kilatan melintas di mata Xiaoyan saat ia menatap lautan magma di bawahnya. Api teratai iblis pemurnian menyembur keluar dari tubuhnya. Akhirnya, api itu berubah menjadi cahaya api yang melesat ke dalam magma dengan cipratan. Gelombang api yang memasuki magma pun seolah mulai mengaduknya. Xiaoyan dengan cepat menjelajah jauh ke dalam magma
setelah Xiaoyan memasukinya. Magma di sekitarnya akan otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 50 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api teratai iblis pemurnian, jelas bahwa magma ini tidak memenuhi syarat untuk menimbulkan penghalang apapun. Kecepatan Xiaoyan saat ini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia perlahan-lahan telah menjelajahi jauh ke dalam magma. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat ia mengamati sekeliling magma. Ia bisa merasakan banyak aura samar yang dengan cepat mulai mendekatinya. Makhluk magma seperti dulu, gumam Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan hanya tersenyum acuh tak acuh. Kakinya menekan ringan di bawahnya. Seketika, fluktuasi spiritual yang agung dan dahsyat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya hancur berkeping-keping. Banyak sosok-sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan memilukan yang tajam. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi magma di sekitar Xiaoyan menjadi semakin intens setelah derit ini terdengar. Setelah itu, Xiaoyan melihat sosok-sosok merah terang yang padat berhamburan dari segala arah dan kemudian mengelilinginya. Tatapan Xiaoyan menyapu makhluk-makhluk magma yang menyerupai kadal ini. Akhirnya, mereka berhenti di suatu tempat yang agak jauh. Dua manusia kadal berwarna putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua daripada manusia kadal lainnya. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan kedua manusia kadal ini ternyata telah mencapai kelas Banseng. Pantas saja Tian Huo Sunze akhirnya gugur di sini saat itu. Ternyata ada makhluk seperti itu di antara manusia kadal, gumam Xiaoyan. Tiba-tiba, pemahaman muncul di mata Xiaoyan saat ia memandang kedua manusia kadal itu. Seketika, ia sedikit bersukacita. Untungnya, ia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan besar hanya satu tamparan dari keduanya saja sudah cukup untuk melenyapkannya saat itu. Manusia, ini makam dewa. Ini bukan tempat yang pantas kau kunjungi. Cepat kembali, kalau tidak, kau akan musnah di sini jika kau membangunkan penjaganya, ucap manusia kadal itu. Salah satu dari dua manusia kadal putih itu mulai berbicara dalam bahasa manusia, sementara Xiaoyan diam-diam merasa terkejut. Meskipun nampak asing dengan bahasa itu, kata-kata itu masih tersampaikan ke telinga Xiaoyan. Makam dewa, penjaga, apa maksudnya? Gumam Xiaoyan dalam hati. Namun, mata Xiaoyan juga nampak berbinar saat ia mendengar kedua istilah ini.